Sevina Aulia Shirilska dengan NIM 2405356066923. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 1 Sains Data dari mata kuliah Sains Data jurusan Teknik Informatika, yaitu online group discussion dengan topik yang saya pilih yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Kenapa? Karena jujur di semester 4 ini, pas masuk mata kuliah Sains Data, saya sadar kalau data itu nggak selamanya rapi atau structure. Sering banget kita dapat data yang berantakan atau unstructured. Di EDA inilah kita belajar gimana cara bedain perlakuan buat data numerikal kayak harga atau umur sama data kategorikal, itu kayak jenis kategori produk atau domisili. Kalau kita salah langkah di EDA ini, hasil metode kita kedepannya juga pasti bakalan berantakan. Jadi sebentar. Jadi di sini di discussion ini, di sini tuh udah terdapat prompt khusus dari dosen yang bakal saya masukin di AI ini. Di sini saya pakai AI Gemini buat AI yang memberikan pertanyaan terkait mata kuliah ini untuk dijadikan discussion. Sebentar, aku akan nulisin soalnya, ketikin soalnya di Gemini.
Jadi sambil menunggu pertanyaan yang diberikan oleh AI, jadi di sini saya mengajukan pertanyaan ke Gemini, yaitu di sini, halo, saya mahasiswa Teknik Informatika. Saya ingin melakukan diskusi mengenai materi Exploratory Data Analysis atau EDA. Saya sangat tertarik membahas bagaimana numerical data atau harga. Sebentar. Oke. Seperti harga, seringkali memiliki outlier yang mencolok ketika dikelompokkan berdasarkan kategorikal data tertentu. Dan di sini terdapat prompt yang wajib dimasukkan yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu bertindaklah sebagai seorang dosen sains data dan mohon ajukan satu pertanyaan yang spesifik mengenai apakah kita harus selalu menghapus outlier tersebut atau mempertimbangkan insight bisnis. Saya ingin menguji pemahaman saya di area tersebut. Jadi di sini sudah terdapat pertanyaan yang diajukan oleh AI yang seolah sedang menjadi dosen sains data. Jadi di sini dalam konteks exploratory data analysis atau EDA, menghadapi pencilan atau outliers adalah salah satu momen paling krusial bagi seorang data scientist. Kita sering terjebak dalam dilema antara menjaga kebersihan statistik model atau mempertahankan realitas bisnis yang mungkin justru terwakili oleh data ekstrem tersebut. Lalu untuk menguji pemahaman dan intuisi Anda di area ini, silahkan renungkan kasus berikut. Di sini terdapat kasusnya. Bayangkan sebentar kasusnya. Bayangkan Anda sedang menganalisis dataset transaksi kartu kredit untuk mendeteksi perilaku belanja pengguna berdasarkan kategori pekerjaan. Anda menemukan bahwa pada kelompok kategori wira swasta terdapat beberapa titik data atau outlier dengan nilai transaksi yang jauh melampaui rata-rata. Misalnya pembelian peralatan industri senilai ratusan juta, sementara mayoritas transaksi lainnya hanya di angka jutaan. Lalu pertanyaan diskusi yang diajukan yaitu, jika tujuan akhir analisis Anda adalah untuk membangun sistem rekomendasi limit kartu kredit yang baru, apakah Anda akan memilih untuk menghapus atau trimming outlier tersebut agar mudah memiliki varians yang rendah? Atau mempertahankannya? Jelaskan pertimbangan Anda dari sisi bisnis insight dan risiko apa yang muncul jika data tersebut dibersihkan begitu saja. Mungkin pertanyaan dari
barusan AI ini sangat menarik karena menyentuh uh, menyentuh seperti yang di dunia nyata, di dunia perbankan. Kita punya data numerikal atau bisa dibilang nilai transaksi ya, dan juga data kategorikal, yaitu misalkan pekerjaan wira swasta. Masalahnya ada outlier ratusan juta di tengah rata-rata jutaan. Dan menurut saya tidak akan menghapus outlier tersebut. Kenapa? Karena dalam konteks kartu kredit untuk wira swasta, transaksi ratusan juta ini untuk peralatan industri itu adalah valid outlier, bukan error atau typo saat input data. Dan secara teknis, kalau saya hapus atau saya trimming, model limit kartu kredit saya juga akan mengalami underestimation. Jadi bisa dibayangkan, itu ada seorang pengusaha yang butuh limit besar untuk modal bisnisnya, tapi si sistem ini malah memberi limit kecil karena datanya dianggap sampah atau nggak penting saat tahap EDA ini. Nah, ini bisa membuat bank kehilangan nasabah potensial atau business opportunity loss, dan mungkin solusinya yaitu bukan dihapus, tapi bisa dikelola lagi dengan cara kayak segmentasi data, atau mungkin bisa menggunakan algoritma yang lebih kuat terhadap penjualan tersebut gitu. Jadi mungkin saya akan ketik saja di sini. Saya akan jawab di Gemini ya. Oke. Jadi bisa disimpulin ini, saya punya 3 pertimbangan gitu. Yang pertama,
Jadi dari pertanyaan dari Pak dosen AI tersebut, saya menyimpulkan saya memilih mempertahankan atau keep outlier dengan pertimbangan berikut, yaitu yang pertama konteks business insight. Jadi nasabah punya karakteristik transaksi yang sangat variatif, dan menghapus data ini berarti mengabaikan segmen nasabah bernilai tinggi. Lalu yang kedua, resiko jika data dihapus. Itu jika data dihapus gitu aja, maka akan menimbulkan bias. Lalu yang ketiga, pendekatan EDA yang tepat. Daripada menghapus, saya memilih segmentasi. Lalu untuk jika kita membahas resiko, misalkan kalau saya hapus, resiko teknisnya adalah model saya jadi terlalu rapi, tapi nggak siap sama kenyataan di lapangan, dan modelnya mungkin punya error kecil di data latihan, tapi gagal total pas dipakai di dunia nyata, overfitting pada mayoritas aja. Lalu jika kita bahas unstructured data, ini juga berhubungan dengan data unstructured. Misalkan ada catatan tambahan, tujuan transaksi, itu bisa membantu kita memvalidasi lagi apakah ratusan juta itu benar-benar valid atau jangan-jangan hanya indikasi fraud aja atau penipuan gitu. Jadi mungkin itu saja diskusi saya. Jadi itu aja diskusi saya terkait topik yang saya pilih ini, yaitu exploratory data analysis atau EDA di mata kuliah sains data ini. Jadi terima kasih atas simakannya dari penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.